Halo G People. Hai G People. Halo. Balik lagi di podcast Rumah kedua. Mampir yuk. Akhirnya. Setelah sekian purnama Purnama keberapa lagi nih? kita baru tayang lagi. Iya udah lama banget Bu. Lama banget ya. Terakhir kita ketemu Pak Iman ya, ngobrol personal branding. Itu kayak di awal tahun ya. Awal tahun. Ini udah tengah tahun nih. Iya karena ya pertama memang kita padat banget ya aktivitas. Tapi sebenarnya itu bukan excuse, cuma kemarin ada technical issue juga ya. Device kita ya karena podcast sudah cukup lama ya, butuh perbaikan segala macam, dan akhirnya kita udah bisa tayang lagi nih sekarang. Yeay. Akhirnya. Oke. G Updates. Oke. Kita mau G Updates aja ya Bu ya. Biar mempercepat waktu, biar kita ngasih update-update yang terbaru terkait game Kak. Ada apa aja nih? Yang pertama, ini kemarin kita teman-teman pasti udah ikut training Mekari Talenta ya Bu ya? Gila, ada 12 batch, ini dia Bapak Trainer gimana dong? Suara masih aman? Aman, alhamdulillah. Walaupun sempet di hari-hari pertama itu Bu, mungkin karena terlalu excited kali ya. Terlalu bersemangat. Langsung besoknya energinya langsung tiba-tiba suaranya kok serak gitu ya. Tapi ya alhamdulillah hari ketiga dan seterusnya alhamdulillah udah mulai balik normal lagi lah. Jadi semua G People kan udah dapet ya sosialisasi tahap 1 ya. Tahap 1. Karena ini masih core-nya. Nanti kita mungkin 2 bulanan lagi ya. Betul. Akan ada fitur-fitur baru ya. Betul. PA dan lain sebagainya. Bener. Terus rekrutmen dan sebagainya. Pasti nanti banyak teman-teman pokoknya sekarang dibiasain dulu ya. Apa aja nih? Yang paling penting itu jangan lupa absen. Nah, ada yang suka lupa absen nih kayaknya nih. Dan ternyata itu bisa di setup reminder ya. Bisa di setup reminder. Jadi sebelum jam masuk kantor gitu di setup reminder untuk diingetin untuk absen. Jadi itu ada bisa. notifikasinya. Ada notifikasinya. Terus kalau mau pulang juga seperti itu Bu, bisa di setup remindernya. Emang wajar sih karena kan ini hal yang baru. Betul, ya. Jadi masih agak baru. lupa-lupa, tapi ya sama-sama lah ya. Kita belajar inilah belajar disiplin terus ya supaya jadi lebih ini juga ya teratur gitu ya semuanya ya. Betul. Dan kita juga di awal-awal memang ada suka lupa namanya juga baru awal ya. Kita maklumin juga kalau teman-teman juga di G People masih ada yang suka lupa-lupa masih ya. beradaptasi Beradaptasi iya. Betul. Tapi asik sih ya sekarang semua ada di situ dong. Bisa nggak usah nanya-nanya lagi ya. Nanya-nanya ke HR lagi. Ini absen saya masuk nggak usah, tinggal lihat di situ aja udah langsung kelihatan. Iya, apalagi ini pasti seru nih fotonya, ada yang suka ganti-ganti. Iya, fotonya kemarin wah rame tuh. Dan paling lamanya ngajarinnya di foto Bu. Karena harus milih yang paling keren atau kalau selfie juga mana nih angle-nya. Iya. Oke, jadi sekarang semua aplikasi kita nanti akan ke situ perlahan-lahan ya, termasuk PA dan lain sebagainya nanti semua ada di situ. Betul. Nah, terus updatean kedua nih Bu, apa nih Bu updatean kedua? Ini juga ada sesuatu berita yang membanggakan. Jadi G People kita kan tahun ini ikut survei lagi HR Asia yang keempat kali. Dan kalau nada suaranya begini udah tahu dong ya kayaknya udah tahu nih jawabannya apa nih ya. Ya alhamdulillah berkat dukungan dari G People semua. Jadi GMK itu bisa secara 4 tahun berturut-turut tahun ini kita dapat lagi penghargaan Best Place to Work for, tempat kerja terbaik. Alhamdulillah. Makasih G People, tahun keempat loh ya. Tahun keempat. Wow. Dan bahkan tahun lalu kan kita dapat 2 penghargaan spesial kategori ya, Most Caring Company sama Sustainable Workplace. Betul. Dan tahun ini Fik, apa itu Bu? G People kita dapat 4 spesial kategori dan semuanya disapu bersih. Berarti sapu bersih dong ini. Sapu bersih ya, Bro. Jadi ada kita pertahanin Most Caring Company 3 tahun berturut-turut dari kita pertama ikut 4 tahun malah sampai sekarang. Berarti. Kemudian yang tahun lalu kita baru dapat Sustainable Workplace itu tahun ini berarti kita 2 tahun berturut-turut sama 2 penghargaan baru yang akhirnya kita dapat yaitu
tech empowerment. Jadi betapa GMK ini sebenarnya secara teknologi itu concern dan melakukan edukasi juga ke karyawannya. Itu kan juga bisa dirasain kayak contohnya Mekari Talenta itu kemarin kan ya. Betul. Kita benar-benar update ke teknologi terbaru, kita edukasi semua G people. Dan yang terakhir itu kita juga dapat penghargaan DEI, diversity, inclusion dan equity. Jadi itu tentang kita menghargai perbedaan, tidak ada diskriminasi, kesamaan segala macam, itu kita juga dapat penghargaan itu. Dan betapa membanggakannya karena di Indonesia dari semua peserta yang ikut ya ratusan, itu hanya 2 company yang menyapu bersih semua. Wow, berarti salah satunya kita ya, GMK ya. Wow, luar biasa. Oke. Jadi tadi memang ini belum secara resmi, baru nanti 2 hari lagi lah ya, itu akan ada gala dinernya. Dan habis itu kita bisa selebrasi bersama, kita bisa posting-posting di sosmed ya, masing-masing beritanya. Karena ini sebenarnya nanti baru mau diumumkan 2 hari lagi ya, tanggal 20 besok. Gitu. Ada satu lagi nggak sih Bu? Ada dong ya? Ini yang lagi seru banget sekarang, yang kayak bikin kehebohan di GMK karena udah ditunggu-tunggu. Apa itu Bu? 3 tahun ya, karena biasanya kita ini 2 tahunan sekali, tapi ini udah 3 tahun ya kita lakukan lagi, yaitu GMK Got Talent. Wow. Ini lagi pada audisi nih, betul. Dan lusa ya itu kita lakukan finalnya dari 59 peserta. Kita lihat bakat-bakat apa nih yang terbaru nih ya. Dan ada ini Bu, ada peserta yang dari jauh nih. Benar, jauh banget. Ya sebelumnya kan ada beberapa peserta dari area Indonesia ya. Area Indonesia nih. Ini adalah kali pertama GMK-nya internasional. Ada 2 rekan kita ya, yang dari Middle East, ada Chef Srijit, dan juga ada yang dari Filipino. Ya, Chef Simon. Ya, jadi dua rekan kita ini yang dari luar negeri itu turut serta. Ya, besok bisa kita nonton ya audisi. Nanti nonton live aja di akun GMK kita ya. Nanti linknya juga saya taruh di deskripsi. Silakan langsung dari situ aja juga bisa. Ini soalnya kayaknya nggak kaleng-kaleng nih. Nggak kaleng-kaleng tahun ini. Dari luar negeri juga yang dari area juga itu bagaimana, karena apa ya, hadiahnya kan lumayan ya. Hadiahnya lumayan sih soalnya. In this economy. Yang katanya Indonesia mau resesi. Jadi kalau punya bakat kenapa enggak gitu ya, dihargai oleh GMK dan saatnya unjuk bakat. Lo nggak daftar lagi? Tahun ini vakum dulu Bu. Mempersiapkan yang lain sebagainya soalnya. Luar biasa padat soalnya. Karena abis ngajar ya kan, terus juga pasti balik layar GGT kan juga ada Pak Fikri juga ya. Aduh, memang nggak kerasa nih kita udah di tengah tahun ya. Jadi update tadi itu mengawali podcast kita setelah sekian lama. Betul. Dan bicara tentang bakat tadi GGT. Nah, ini juga sesuai dengan tema kita, yaitu unlock your strength, kenali bakatmu, raih karir terbaikmu. Bahasanya kayaknya berat banget nih. Kayaknya berat, tapi apakah memang berat? Nah, itu. Jadi ini kita mau ngobrol-ngobrol juga di segmen berikut. Kira-kira bisa nggak sih bakat yang kita punya itu bikin kita bisa dapat karir yang terbaik? Betul. Bakatnya apakah tadi bakat nyanyi atau bakat main musik, atau bakat olahraga? Apakah bakat yang sama? Atau bakat bikin kue gitu ya? Bikin kue ya kan, mungkin bisa tuh jadi timnya Pak Abdul ya. Bisa ngebantuin Chef Sarah. Jadi abis ini kita mau kupas tuntas soal bakat sama narasumber kita berikut ini. Betul. Jadi sekian dulu G updates-nya, langsung aja kita ke segmen berikutnya, yaitu G-Talks. Oke, G People, akhirnya kita sampai di sesi yang udah ditunggu-tunggu, sesi G-Talks. Dan di sebelah saya sudah ada Kang Jaka. Waduh, udah ketahuan tuh orang mana. Kang Jaka yang kita akan mengupas tuntas judul podcast kita hari ini, yaitu biar gak salah nih ya, Unlock Your Strengths, kenali bakatmu, raih karir terbaikmu. Oke, nah sebelum kita masuk ke topiknya,
Ini kan G People nih kayak baru mungkin pertama kali ngelihat Kang Jaka, dan selamat datang ya di podcast Rumah Kedua. Terima kasih, walaupun kesini sudah berapa kali ya. Bener, jadi buat beberapa rekan-rekan G People juga yang di HO, kita pernah waktu itu ada sesi juga kita bicara bakat ini ya. Ada tesnya, nanti kita bahas lebih lanjut, sempat bertemu sih. Cuma ini kan karena kita ada di seluruh Indonesia dan di luar negeri juga. Jadi boleh Kang Jaka menyapa rekan-rekan G People sekaligus kenalan singkat ya. Oke, halo G People. Terima kasih banyak nih dapat kesempatan untuk mampir ke Rumah Kedua. Dan saya Jaka. Saya seorang praktisi talent mapping. Apa itu talent mapping mungkin nanti dibahas. Tapi intinya saya membantu individu, organisasi untuk mengenal diri dan potensi mereka, untuk mengembangkan diri dan menemukan karir terbaik tadi. Jadi kerjaan sehari-harinya begitu ya, membantu orang-orang untuk mengenali diri supaya bisa mencapai karir terbaik. Nah, ini pas banget nih momennya kalau bicara bakat, tapi nggak tahu ini sama atau enggak, karena kita sedang dalam proses audisi GMK Got Talent. Yang ada spanduknya itu ya? Ada spanduknya di mana-mana. Sudah ada 59 peserta yang daftar, keren banget, dan besok akan ada sesi final. Nah, apakah ini langsung pertanyaan pertama ya? Apakah dengan misalnya tadi beberapa peserta GGT GMK Got Talent punya bakat nyanyi, punya bakat main musik, punya bakat stand up comedy, apakah itu akan jadi menemukan karir terbaik di kantor? Nah, itu bakat yang sama nggak sih yang mau kita omongin? Nah, ini menarik Tian, terima kasih. Justru kebanyakan kita, terutama dari dulu kali ya, zaman kita kecil, pernah gak sih kita ngerasa gak berbakat? Iya, kalau gak bisa nyanyi seni gitu, gak bisa olahraga, gak punya bakat nih. Iya, gitu. Nah karena memang yang dipahami di masyarakat bakat tuh cuma itu. Yang di Got Talent itu. Yang di Got Talent, nari, nyanyi, olahraga, masak. Nah ternyata itu tuh bakat-bakat yang datang hanya dari keunikan fisik. Kemampuan koordinasi gerak, pita suara, cita rasa. Nah itu tuh sebenarnya bakat yang datang dari keunikan fisik. Nah ternyata menurut penelitian dari Gallup, Gallup ini sebuah lembaga riset yang basisnya di Amerika, mereka menemukan ternyata bakat itu juga ada yang lain. Selain yang tadi mengandalkan fisik. Keunikan fisik. Jadi apa aja tuh misalnya? Nah, bakat yang mau kita bahas hari ini terutama dan akan membuat semua orang jadi berbakat. Wow, jadi nggak ada yang terlahir tanpa bakat ya? Semua orang berbakat. Jadi ternyata selain fisik kita dianugerahi juga software berupa sifat. Pernah punya teman kembar nggak? Ada. Nah, perhatiin deh teman kita yang kembar atau teman-teman GMK G People yang kembar, walaupun secara fisik sama, tapi sifatnya itu bisa beda. Iya, seringnya gitu sih, seringnya beda banget. Bahkan bisa beda banget. Nah ini menggambarkan sifat kita yang unik dan berbeda ini tuh juga anugerah dan bakat unik kita. Sayangnya dari kecil kita nggak pernah diajarin dan nggak pernah diajak menggali kita tuh sifatnya gimana sih. Sifat yang akhirnya bisa diasah menjadi bakat yang bermanfaat. Betul. Gitu ya? Jadi kekuatan kita, jadi potensi kita yang berkembang. Nah jadi ini kabar baik ya. Kamu berbakat, G People. Kita semua berbakat. Meski gak bisa nyanyi ya. Iya. Karena kita pasti punya sifat unik. Contohnya deh biar G People dapat contoh gambaran ya. Di sini ada nggak yang dari kecil hobinya ngomong dan cerewet? Kayaknya kita ya. Ini contoh nyata lah ya. Kita berdua ya. Ada teman-teman yang dari kecil mungkin cerewet, senang cerita. Betul. Dari kecil biasanya ya. Dan apa sih labelnya? Kamu mah cerewet. Bawel kamu gitu ya. Padahal ternyata dorongan untuk senang cerita itu juga sifat yang alami dan kita bisa sebut bakat. Kalau di Gallup mereka neliti sampai ternyata ada 34 tema-tema bakat. Jadi dikelompokkan ya. Iya, betul. Tema-tema itu menjadi 34 tema bakat. Tema bakat. Nah, salah satunya bakat kita nih, ada yang namanya bakat communication. Dan orang communication kuat nih contoh ya, salah satu bakat memang senang cerita. Semakin cerita energinya semakin ngalir. Dan kayaknya nggak effortless gitu ya. Kayak tanpa hambatan, tanpa kendala ya. Ini contoh ciri-ciri bakat ya. Kadang walaupun baru belajar bentar atau bahkan nggak ada pendidikannya sama sekali, orang tuh secara natural bagus gitu.
gitu ya. Makanya ini kita nanti setengah jam aja gak kerasa nih kayaknya ya. Nah itu baru satu contoh lain deh. Pernah nggak di sini teman-teman ada yang orangnya tuh teliti banget, saking telitinya kadang tadi rumah udah dikunci belum ya, sampai mungkin ngecek jendela berapa kali, ngecek kompor berapa kali, atau setiap pengeluaran benar-benar ditulis detail. Dirinci banget. Nah itu juga sama. Ada itu orang, juga tema bakat. Betul, tema bakatnya namanya deliberatif. Orang deliberatif kuat secara alami, detail, teliti, penuh pertimbangan. Bahasa Indonesianya tuh lebih hati-hati gitu. Betul. Ya orangnya ya. Itu salah satu bakat. Dan itu juga bisa jadi bakat. Itu juga bakat, bisa jadi gitu. Nah, jadi ternyata dengan sifat-sifat kita yang unik, itu tuh justru adalah bakat kita. Dan ada 34 ya. Ada 34. Ini teman-teman mungkin bisa googling ya. Betul. 34 tema bakatnya Galup. Tema bakatnya Galup. Ya. Tadi udah dibocorin. Beberapa. Ada 2 ya, komunikasi, ada deliberatif dan masih ada berarti 32 yang lain. Betul. Jadi semuanya yang jelas di sini G-People pasti punya ya. Pasti berbakat. Pasti, karena pasti ada sifat yang dominan. Itu menarik. Setiap orang pasti punya sifat yang dominan. Setiap orang punya sifat-sifat yang memang dari dulu muncul. Jadi nggak ada yang semuanya mediocre bahkan kurang tuh nggak ada ya. Nggak ada. Setiap orang pasti punya sifat yang dominan. Okay. Tapi karena itu setiap orang juga pasti punya sifat yang tidak muncul atau cenderung lemah. Nah ini menariknya ketika kita bicara bakat, nggak ada Superman tuh. Yang mungkin nggak sih 34 bakatnya kuat semua. Bisa jadi ada tapi jarang sekali. Setiap orang punya sifat atau bakat yang kuat, tapi juga pasti punya sifat yang gak muncul. Atau ya kalau kata anak zaman kita, ada sifat yang gue banget, ada sifat yang memang gak gue banget aja. Ini yang makin bikin kita unik. Dan gitu. Tadi jadi sebenarnya saling melengkapi satu sama lain gitu ya. Persis gitu. Nah itu yang membuat nah ini baru hubungan dan pekerjaan ya. Akhirnya kalau kita sadar bakat sama potensi kita, maka kita jadi tahu sebenarnya kita akan punya potensi pada aktivitas, pekerjaan atau peran apa. Karena setiap aktivitas dan peran itu sebenarnya ada bakat-bakat yang relevan ya, yang mendukung ya. Betul. Jadi ya wajar kalau kayak orang seperti kita yang bakatnya cerita, maka peran-peran yang banyak cerita, ngajar, training. Itu jelas ya. Itu kayaknya gak dibayar pun, walaupun pengen dibayar gak dibayar pun happy-nya tuh berasa gitu, memberikan energi gitu ya. Bukan kebalikannya malah menguras energi. Betul. Nah ini akan relevan banget buat kita yang ingin kerjaan kita lebih penuh energi dan bahagia. Nah ini ada kaitannya juga nanti dengan engagement kita ke pekerjaan. Kita bisa lebih enjoy Senin sampai Jumat lebih berenergi gitu ya. Ketika kita sadar bakat yang kita miliki apa dan bagaimana kita aktualisasikan itu di pekerjaan kita. Jadi memang mengenal bakat kita itu sebenarnya akhirnya bisa membuat kita tadi bisa lebih produktif juga ya dalam bekerja kalau kita tahu mana bakat yang memang relevan yang bisa kita jadi modal gitu ya. Betul. Nah ini menarik. Saya ngutip langsung penelitinya Galup di bukunya dia, nama penelitinya Marcus Buckingham. Dia nulis beberapa buku tentang strength based approach yang fokus pada kekuatan dan bakat ini. Menarik nih definisi dia soal strength. Strength nih bakat yang kekuatan. Kekuatan nih bakat yang sudah teraktualisasi dan berkembang jadi aktivitas yang bagus gitu. Nah, strength is an activity that strengthens you. Jadi ternyata kekuatan tuh bukan kita jagonya apa, tapi kekuatan kita adalah yang kalau kita kerjain kita merasa makin kuat, makin berenergi. It draws you in, it makes time fly by. Kalau kita ngerjain kekuatan kita, waktu tuh gak berasa. Waktu tuh kayak udah jam segini lagi ya. Nah itu yang tadi kalau dikaitin dengan apa yang Tian sampaikan, kalau kita kerja dengan bakat kita, energinya tuh kayak gak habis-habis dan waktu jadi gak berasa. Jadi karyanya mengalir terus. Betul. Gitu ya. Jadi tapi tetap harus pulang ya. Tapi tetap harus pulang, jangan jadi workaholic juga. Tapi pasti kerasa deh. Istilahnya di psikologi itu kita ada dalam state ngeflow. Jadi udah jam segini lagi. Udah jam 5 nih. Iya gitu. Ya. Aduh, gak kerasa ya. Iya, gitu ya. Gak yang dikit-dikit nah, pulangnya gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya cara lain
kalau kita pengen tahu kira-kira kita punya potensi atau kekuatan di mana, coba cari aktivitas yang fenomena tadi terjadi. Yang produktif ya. Jadi kita berefleksi ya. Betul. Kita ingat-ingat kira-kira apa sih dari list pekerjaan kita yang kayaknya tadi ngeflow banget. Persis. Nggak kerasa, nggak capek. Betul. Gitu ya. Yang produktif ya. Jadi bukan waktu istirahat, bukan waktu makan, dan bukan waktu tidur ya. Waktu bekerja lah. Aktivitas produktif apa ya? Ada yang ngeflow-nya ketika lagi ngolah data. Kayaknya immerse banget terus. Waktu nggak berasa. Ada yang lagi cerita, kayaknya waktu nggak kerasa. Ada yang lagi ketika jualan gitu misalnya ya. Nah, setiap ketemu orang baru gitu ya. Setiap orang bisa beda-beda. Aktivitas di mana bakatnya teraktualisasi gitu. Menarik banget. Jadi ini G-People bisa berefleksi ya selama ini kira-kira dalam menjalani pekerjaan meskipun banyak faktor ya. Kira-kira lebih sering waktu nggak terasa. Dan bisa dilihat aktivitasnya apa atau kebalikannya gitu, meskipun mungkin nanti ada pertanyaan yang lebih jauh ya. Terus kalau yang paling kita suka ternyata bukan pekerjaan kita, gimana? Udah deg-degan aja di pertanyaan ini dilontarkan ya, ternyata keluar juga deh. Jadi gimana dong kalau ternyata misalnya bakat-bakat dan potensi saya ternyata tidak semuanya teraktualisasi di pekerjaan. Ini juga kami sering temui dan sering sampaikan di perusahaan ya, di organisasi. Setidaknya dengan menyadari bakat, bisa nggak kita lebih produktif dan lebih bahagia di peran saat ini? Itu dulu. Karena bisa jadi kerjaannya sama, sama-sama sales, sama-sama peneliti, sama-sama misalnya orang operations, tapi cara kerjanya bisa beda. Nah, itu akan membuat kita lebih produktif dengan cara kita sendiri. Jadi bisa nggak dibilang memanfaatkan memang bakat yang kita punya, kayak dicocok-cocokin sama aktivitasnya gitu. Betul. Jadi istilahnya menemukan cara kerja unik kita sendiri. Walaupun mungkin perannya sama, tapi kita bisa nemuin cara kerja unik kita via bakat. Contoh, nah ini persis sales deh yang gampang. Orang sales ada yang memang secara alami senang cerita, senang ketemu orang baru. Nah, tapi saya pernah ketemu sales yang justru orangnya prosedural banget. Orangnya rapih, teratur, teliti. Saya bilang ke dia, kamu kayaknya kalau mau jualan harus ada SOP-nya. Harus ada tuntunan kerja, cara kerjanya gimana. Itu agak jarang ya orang sales pada umumnya kan pokoknya gas gitu ya. Terus. Nah, jadi buat dia lebih mudah kalau ada referensi dan langkah kerja. Terus dia buat sendiri. Akhirnya gitu, ya udah dia benar-benar harus stick to the rules lah kalau mau jualan gitu. Walaupun pada akhirnya ya saya juga ngasih rekomendasi kalau memang ada kesempatan kalau ada kesempatan kayaknya di daerah keuangan, area operation yang butuh rapih teliti, mungkin kamu akan lebih ngerasa enjoy. Iya memang ya ini buat G-People juga. Sebenarnya kalau di GMK ini terbuka juga untuk rotasi pekerjaan. Jadi bisa berkonsultasi lebih lanjut. Atau sebenarnya bisa juga ya tadi kan kita perlu ada sesuatu yang membuat kita semangat ya dalam menjalani kehidupan. Sebenarnya bisa juga ekstrakurikuler ya. Betul. Jadi ya contoh nih kayak gini nih, misalnya communication, punya bakat communication. Tapi bagiannya misalnya rekan kita ini di bagian finance yang ya biasanya ngurus berkas aja sama di balik laptop lah gitu. Betul. Kan. Tapi karena di sini contohnya di GMK ini banyak banget acara-acara yang memungkinkan untuk jadi host. Betul. Nah, sekalian sih supaya saya ada yang ganti. Biar ada temennya. Itu bisa kan ya? Persis. Artinya ada momen-momen yang dia bisa benar-benar jadi gue banget. Betul. Gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa di Senin sampai Jumat di job desk utamanya nggak semua bakat atau potensi teraktualisasi, maka betul bisa cari ruang lain untuk mengaktualisasikan bakat dan potensinya. Bisa after office hours atau di Sabtu Minggu di weekend. Punya project-project pribadi, punya kerjaan yang lain atau komunitas. Tadi orang yang prosedural banget bisa jadi dia juga bikin kegiatan ya di kantor, nanti dia bagian project manajemennya begitu ya. Atau mengusulkan SOP dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin diaktualisasikan gitu. Betul. Dan yang menarik justru orang-orang yang bekerja dengan dorongan bakatnya biasanya tadi satu unggul kinerjanya karena dia ngerjainnya dengan energi yang besar, enjoy, dan yang kedua dampak itu endurance. Jadi lebih daya tahannya lebih. Iya.
Oke, lebih panjang gitu. Betul, karena dia ya tadi ngerjainnya enjoy sehingga ya lebih panjang gitu endurance-nya untuk dia perform gitu. Oke. Menarik nih untuk tahu lebih jauh ya. Nanti kan G-People bisa pelajari tuh ada 34 tuh banyak banget sebenarnya yang tema bakat dari penelitiannya Gallup. Kira-kira gimana sih caranya, tadi udah dijelasin kita bisa berefleksi aktivitas apa yang kita suka segala macam. Gimana tuh cara lainnya untuk menggali? Oke. Sebenarnya sih pada intinya kan karena itu mulai dengan personality atau sifat kita, kita bisa manfaatkan banyak tools di luar sana. Teman-teman mungkin familiar, ada DISC, ada MBTI, ada 16 personalities. Yang saya pelajari namanya talent mapping. Nah, talent mapping ini tadi ya mengadopsi 34 tema bakat Gallup, tapi kemudian kita menggunakan urutan bakat untuk memprediksi potensi kepekerjaan. Nah, itu bisa digunakan. Intinya teman-teman bisa menggunakan berbagai tools untuk mulai kenal diri. Salah satu yang juga bisa dicoba ada temubakat.com. Ya, itu free. Jadi teman-teman bisa mulai coba dari situ. Itu berarti self assessment gitu ya. Betul. Ada pertanyaan-pertanyaan, kita jawab yang sesuai kondisi kita ya. Ya, itu namanya SC30 ya. Strength Typology 30. Bisa mulai dari situ. Langsung diintip nih ya. Iya. Terus outputnya apa kalau udah outputnya isi itu tuh ada 30 jenis peran. Yang kalau kita milihnya apa adanya, yang sesuai gue banget, maka itu bisa ngasih gambaran sebenarnya pola peran kita yang paling bisa enjoy yang mana. Nah, kita bisa mulai dari situ. Jadi itu activity-nya ya. Activity-nya betul. Contoh misalnya. Contoh di situ tuh ada peran atau tipologi edukator. Mereka yang memang senang ngajar dan ngembangin orang, bisa jadi senang area ini. Ada area analis. Orang yang senang analisa data, ngelihat logik sesuatu, researcher, logika sesuatu. Gitu ya. Iya. Kemudian ada explorer. Explorer ini researcher salah satunya. Jadi ada analis, ada explorer, ada juga designer. Mereka yang senang cari ide, gagasan baru, konsep, nah itu designer. Nah, ada 30 jenis, teman-teman bisa mulai dari situ. Nah, 30 ini udah lumayan tuh, lebih banyak dari yang 16. Iya, betul. Jadi kombinasinya udah lebih variatif. Berarti itu nanti ada skor mana yang kita paling tinggi gitu ya? Jadi nanti bukan pakai skor sih, pakai warna. Jadi Jadi warna merah paling kuat, kuning yang kedua kuat gitu. Nah, tapi intinya teman-teman mulailah mengenali diri kita apapun caranya. Karena sayangnya selama kita sekolah hampir nggak ada 1 jam mata pelajaran pun yang ngajak kita kenal diri. Jadi bisa jadi sampai umur menjelang pensiun pun banyak orang yang belum benar-benar kenal dirinya loh. Betul. Makanya menariknya kami talent mapping itu juga dipakai di persiapan pensiun bahkan. Oh, serius? Iya. Walaupun sempat ada yang protes. Kok kami waktu sekolah udah tes, sebutannya tes ya. Padahal ini ya asesmen untuk mengenal diri. Mau kuliah tes. Mau pensiun. Mau kerja tes. Kok kami mau pensiun tes lagi sih? Jawaban kami, kan sekolah udah salah. Kuliah udah salah. Kerja udah salah. Masa pensiun salah lagi, kapan bahagianya? Canda ya. Ya, tapi dari situ kira-kira hasilnya gimana tuh kalau boleh dikasih bocoran? Tapi justru mereka jadi ketawa dan memahami. Oh iya ya. Kebanyakan mereka kerjaannya selama ini pas menjelang pensiun itu sesuai atau nggak sesuai dengan menarik nih, kita harus lihat datanya sih. Tapi yang pasti ketika pensiun akhirnya nggak harus seragam semua. Kadang kan kalau pensiun semua harus usaha wirausaha. Dan usahanya kadang ternak lele, buka warung, buka bengkel. Padahal ternyata setiap orang dengan bakatan potensinya bisa punya rencana pensiun yang beda-beda. Even itu baru dimulai setelah pensiun itu. Persis. Ya kayak ingat Colonel Sanders ya. Iya betul. KFC ya. Iya. Itu beliau baru menciptakan itu justru juga setelah pensiun. Betul. Ya. Bahkan gak usah jauh-jauh nih, foundernya talent mapping. Ya. Namanya Pak Insinyur Rama Royani, kita nyebutnya Abah Rama. Itu tuh baru kenal diri dan menemukan dan mengembangkan talent mapping di umur 59. Oh wow. Setelah jadi direktur perusahaan engineering 30 tahun. Wow. Sesuatu yang sangat berbeda ya. Iya. Dan yang mirip-mirip tapi outputnya beda. Betul. Ya. Dan mungkin karena beliau bahagia dan juga tentu takdirnya, tahun ini umur beliau 80. Dan masih cukup sehat alhamdulillah dan bahagia yang penting. Dan manfaat talent mapping ini udah luas banget. Buat anak sekolah milih karir dan jurusan, buat mahasiswa dan fresh graduate merencanakan karir, termasuk buat profesional juga mengembangkan diri mereka. Tapi ya poinnya gitu, karena nggak ada
jam mata pelajarannya kenal diri adalah tugas kita. Iya dan sebenarnya balik lagi itu untuk kebaikan kita sendiri. Betul. Ya, nggak terlalu berdampak buat orang lain, tapi tadi kita jadi endurance-nya lebih baik kalau ketika bekerja ya. Betul. Flowing, waktu nggak kerasa, kan capek ya kalau kerja tuh dikit-dikit ngerasa kapan nih pulangnya. Dan itu nggak terjadi kalau memang kita udah sesuai ya peran kita dengan bakat yang kita punya. Wow. Harapannya sih begitu. Oke, jadi G-People nih abis mengenali, terus gimana nih mereka? Tadi udah bisa ketemu bakat.com, udah tahu aktivitasnya. Terus abis itu kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Misalnya ternyata bisa sesuai, good news, ya kan? Wah, pantesan nih selama ini ya berprestasi lah gitu ya, semua kerjaan jadi cepet apa gitu kan. Oh ternyata memang menjawab sesuai dengan bakatnya atau tadi dengan aktivitas yang memang dia sukai. Tapi kalau ternyata hasilnya itu agak berbeda gitu kan, meskipun tadi bisa ada ekstrakurikuler, tapi bisa nggak sih kita tetap bertahan dengan kondisi yang seperti itu, memanfaatkan? Ada nggak sih kita bisa pakai bakat kita yang lain untuk aktivitas yang sama? Menarik. Tadi justru kalau konsep dari Galupnya sendiri, dia itu karena bicaranya bakat saja, nggak bicara potensi pekerjaan. Dia justru melihatnya apapun pekerjaannya, asal kita kenal bakat kita bisa ketemu cara terbaik buat ngerjain pekerjaan itu. Nah memang kalau buat menggali bakat, nah teman-teman mampirnya ke talentmapping.id kali ya, karena di SC30 nggak menggali bakat. Jadi kalau di talentmapping.id bisa tuh ngelihat 34 bakatnya. Nah menarik memang. Jadi semua pekerjaan bisa ada different approach gitu. Walaupun memang akan kerasa sih kalau nggak pas, katakan lagi nih, kalau dari sekian 100% job desk, sebagian besarnya ternyata butuh bakat lemah kita, kerasa exhaustednya cepat, kerasa drainingnya lebih cepat. Tapi minimal kalau kita ketemu cara mensiasatinya, yang nggak akan separah itulah gitu. Minimal kita ketemu, oh saya bisa ngerjain tapi dengan cara yang berbeda. Nah ini juga ketemu poin berikutnya. Talent mapping juga sering dimanfaatkan untuk meningkatkan kolaborasi. Iya. Karena, gimana tuh ceritanya? Karena ya gitu. Terus kalau gue tahu di kerjaan gue ini ada yang gue kuat dan bisa enjoy banget, tapi ada yang relatif lemah. Kuncinya adalah kolaborasi. Kasih orang aja. Nah, kita bantu orang di kekuatan kita dengan rendah hati dibantu orang di keterbatasan kita. Menarik banget. Dan ini yang ngebuat biasanya ya organisasi yang benar-benar strength based dan terbuka, jadinya lebih jujur. Gua tuh gini orangnya, gua ini kekuatannya, ini keterbatasannya, tapi ini nggak akan jadi excuse. Lu gimana? Nah, keapaadaan dan keterbukaan ini ternyata memperkuat kolaborasi. Jadi sebenarnya kita perlu mengakui ya bahwa pada akhirnya tadi nggak ada Superman, nobody's perfect. Kita tetap butuh saling melengkapi satu sama lain, kerendahan hati bahwa wah ini tuh bakat lemah, ya kan. Jadi ya tadi kita butuh untuk dibantu, atau setidaknya diingetin ya, sama-sama lah gitu ya. Dan sebaliknya kita juga mungkin bisa lebih memahami orang lain nggak sih? Betul, persis. Jadi biasanya di klien-klien atau di organisasi yang kami bantu untuk memahami satu sama lain, itu tuh jelasin hasil asesmen itu bareng-bareng. Iya. Satu kelompok. Dan setiap sesi yang kelompok bareng-bareng selalu ketawa bareng. Karena bukan ngetawain temen ya, tapi pantesan Mbak Tian tuh begini, karena ternyata emang bakat kuatnya begini. Tapi itu membuat jadi lebih saling nerima. Itu sebenarnya kita lakukan. Jadi G-People memang secara terbatas ya. Waktu itu kita pernah tes juga. Mungkin nanti bisa lebih luas lagi ke depannya. Baru sekitar waktu itu 50-an orang. Persis yang dikatakan Kang Jaka tadi, kita lakukan mix per grup-grup gitu. Jadi kita jadi lebih bisa paham akan kita kenapa seperti itu, dan juga memahami diri kita sendiri udah pasti. Dan tadi kolaborasinya, teamworknya jadi mestinya lebih solid ya. Jadinya istilahnya nggak menuntut yang dia memang bukan persis seperti itu. Jadi nggak judgement dan labeling. Contoh, oh dia bukan cerewet, dia communication kuat.
Oh enggak, dia bukannya lama, dia si deliberatif kuat. Perlu mempertimbangkan segala sesuatu. Jadi lebih positif ngelihat orang. Tapi gitu. Ada nggak sih bakat yang kita punya akhirnya overused gitu? Menarik. Jadi dan jadi pembenaran ya kan itu bakat gue gitu. Iya, misalnya menarik. tadi deliberatif gitu ya, overuse. Kalau kelamaan dipertimbangkan jadinya nggak jalan-jalan dong. Betul, gitu ya. jadi lama. Iya. Terus atau terlalu too much control, iya. misalnya kan buat orang lain juga, misalnya anak buahnya iya. atau rekan kerjanya apaan sih gitu. Iya, ini pertanyaan penting banget. Jadi teman-teman sekalian nih kayaknya sebagai pelengkap, saya pengen jelasin bahwa cara mengembangkan diri berbasis bakat potensi kekuatan itu ada frameworknya. Oke. Jadi kalau selama ini kita cuma kenal KSA, knowledge, skill, attitude, itu penting. Ini yang membangun kompetensi. Tapi kita pengen ngasih satu missing puzzle. Untuk kita mengembangkan diri ternyata nggak cuma butuh KSA, tapi juga TASK, talent, attitude, skill dan knowledge. Justru talentnya di depan. Betul. Karena justru bisa nggak sih kita kembangin skill dan knowledge serta attitude yang selaras dengan talent kita. Itu yang membuat kita tidak hanya ngembangin kompetensi tapi strength atau kekuatan. Itu jadi strength nanti pada akhirnya. Nah, kaitannya dengan pertanyaannya Mbak Tian tadi, mungkin gak sih talent itu jadi istilahnya disruptif atau mengganggu? Nah, itulah perannya attitude. Perannya kedewasaan, kematangan untuk mengelola dorongan bakat kita. Contoh, ada bakat namanya bakat komen. Orang komen kuat itu lugas, tegas, belak-belakan dan gak segan konfrontasi. Ada yang mungkin modelnya gini ya, sepintas kayak galak gitu ya. Pokoknya ngomongnya tuh langsung gitu ya. Apa adanya. Tapi bukan karena niat jahat, karena motif orang komen tuh butuh ada kejelasan. Nah, tapi orang komen yang tidak dewasa, gak punya attitude yang matang dan dewasa untuk meregulasi bakatnya, bisa jadi akan membuat banyak orang terganggu. Iya, betul. Karena pengennya sangat mengendalikan, cepat, gak mau kalah, pokoknya gini gitu ya, ngatur lah ya. Dan gitu ketika konfrontasi pengennya menang sendiri. Nah itu contoh tuh bakat yang tidak dikelola dengan kematangan dan kedewasaan. Penting banget attitude dan kematangan dan kedewasaan untuk meregulasi dorongan bakat kita. Orang communication ngomong gak berhenti-berhenti, gak mau kasih kesempatan orang. Nah itu contoh lain. Jadi tadi perlu self awareness juga ya. Seberapa bakat kita ini udah kelewatan lah misalnya kayak gitu ya, dan mengganggu orang lain. Dan mungkin kan kadang juga self awareness kita semua kepekaannya beda-beda ya. Betul. Mungkin kita juga tadi perlu punya kerendahan hati untuk nanya ya. Bisa ke tim, kalau difasilitasi kan lebih baik. Misalnya kita selalu ada one on one ya kalau atasan sama anak buah setiap penilaian tahunan. Cuma kan kadang beda ya kalau atasan bawahan kan ya anak buah kan juga agak canggung gitu ya. Jadi memang perlu bisa atasannya yang nanya atau kita nanya ke teman kita gitu ya. Maksudnya balik lagi kalau kita care sama orang lain, kita akan ngasih tahu gitu maksudnya gitu ya. Betul. Jadi TASK tadi terutamanya komponen bakat atau talent, kita parameternya gampang, apakah ini bermanfaat atau mengganggu, apakah ini membantu atau mengganggu. Jadi even itu bakat bisa jadi mengganggu. Bisa jadi mengganggu. Kalau tidak ada A, S dan K-nya gitu ya. Terutama si A-nya tadi, attitude yang matang dan dewasa. Mungkin nggak? Tadi kan kita ngomongin mengganggu orang lain. Ini mengganggu diri sendiri. Saya kasih contoh satu bakat lagi. Ada bakat namanya bakat empati. Oh ada ya? Ada. Ya. Seseorang dengan empati kuat itu mudah memahami, peka terhadap emosi perasaan orang lain. Gak perlu orangnya ngomong, kerasa gitu. Emosi dan perasaan orang lain itu termasuk juga kepekaan terhadap emosinya. Tapi kalau orang empati kuat gak magerin kepekaan emosinya, itu bisa terhanyut dan keganggu. Kepikiran. Kelihat orang sedih, melihat orang ketawa sehingga bisa gampang habis gitu, bisa nggak normal kan gitu, karena dia terkuras, terhanyut gitu. Itu contoh. Ada bakat-bakat yang tidak hanya mengganggu orang lain, tapi mengganggu diri kita sendiri. Ya termasuk tadi contohnya deliberatif juga berlaku untuk diri sendiri ya. Kalau over gitu kan, akhirnya semua dipertimbangkan, akhirnya nggak ngambil keputusan. Nggak berani ngambil resiko gitu. Dan itu balik lagi gimana tuh cara? Baik. Nah memang tadi prinsipnya adalah
bakat ini kan gift ya, anugerah dari Tuhan. Maka bisa nggak gift ini ya jadi manfaat? Itu dulu, bermanfaat buat kita, bermanfaat buat lingkungan kita. Dan ketika sudah mengganggu, apalagi sampai destruktif, maka kita sadar ya ini perlu ada regulasinya gitu ya. Nah, menariknya sih sebenarnya agar kita mengarahkan bakat kita jadi produktif, ya satu kalau bisa milih peran yang tepat. Jadi bakatnya itu tersalur ke peran-peran aktivitas yang produktif, betul. Produktif. Kadang gitu, kalau nggak ada salurannya jadinya ke yang kemana-mana gitu. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya lanjut juga ke kadang orang tuh lebih risau ke yang bakat lemah. Bener. Karena ingat nggak sih kalau kita dulu bagi rapot, orang tua fokusnya kemana? Nilai yang kecil yang ya. Kadang fokus kita juga bukan ke bakat kuat tapi bakat lemah. Nah, gimana caranya? Ini tambahan sedikit, mensiasati bakat lemah. Satu tadi menemukan peran yang tepat. Jadi kita bisa menghindari peran yang butuh bakat lemah. Nah, tapi ada cara lain. Cara lain adalah yang kedua, kolaborasi. Kita bantu orang di kekuatan dan dibantu orang di keterbatasan. Tapi yang ketiga dan keempat ini menarik. Kadang kan kita nggak bisa minta tolong orang. Iya. Kita nggak bisa delegasi. Betul, itu memang tugas kita sendiri. Iya, harus kita kerjain dan bakat nggak boleh jadi excuse. Jadi ya udah. Nah, maka kita bisa mempelajari knowledge, skill, atau gunakan tools atau alat bantu untuk menyiasati area yang kita mungkin lemah di sana. Yang terakhir yang menarik, yang tadi sebenarnya sudah sempat dibahas sedikit, kita bisa mensiasati keterbatasan kita dengan menggunakan bakat kuat. Contoh, ada orang communication lemah, secara alami nggak spontan cerita dan seterusnya. Terus gimana? Coba dilihat ada bakat kuat lain nggak yang bisa membuat dia menemukan gaya komunikasinya. Contoh, ada orang dengan bakat konsistensi. Kalau orang dengan bakat konsistensi senang bekerja dengan panduan yang jelas. Nah, bisa jadi buat dia kalau mau presentasi memang harus prepare banget. Nggak bisa spontan, harus ada template-nya, ada skripnya. Kita mungkin kalau dikasih skrip malah kagok atau nggak kepake kalau communication kuat. Nah, sadari ada sebenarnya bakat-bakat yang bisa kita pakai untuk mensiasati bakat lemah. Nah, poinnya gitu, kalau kita fokus pada bakat kuat dan mengaktualisasikannya, mudah-mudahan itu menghindarkan kita ke bakat-bakat kuat ini jadi destruktif gitu. Jadi memang di sini tuh polanya itu positivism banget ya. Jadi kayak benar-benar kita fokus ke yang positif, fokus ke yang kuat. Betul. Bahkan untuk menyiasati tadi yang lemah ya. Betul. Maksudnya ya sebenarnya sih gitu, yang lemah tuh nggak usah terlalu ditengok-tengok. Betul. Gitu ya. Kalau bisa dibikin gak relevan. Tapi sehingga kita optimalkan tadi yang kuat tadi. Gimana nih mencari cara ya. Dan jadi, itu semuanya bisa ya. Bisa. Nah, memang yang namanya bakat dan yang namanya mengenal diri dan membangun self awareness ya, itu kan never ending journey. Betul. Jadi ke poin pembahasan soal bakat mungkin mengganggu, kadang kita baru sadar di kemudian hari, oh iya ya, ternyata bakat yang ini tuh kadang suka mengganggu. Tapi take your time, nggak usah buru-buru. Mengenali diri ini tuh kayaknya never ending journey, bahkan sampai kita tua nanti ya kita semakin mengenal diri kita. Tapi ya mudah-mudahan sih dengan mulai mengenal diri, kita bisa lebih bahagia buat diri kita sendiri. Itu yang penting. Bisa bermanfaat minimal buat diri kita dan lingkungan terdekat kita. Syukur-syukur bisa produktif. Wow. Gitu. Jadi bahagia dulu bahagia yang utama. Dulu. Ya karena semua bermula dari situ ya. Terus kalau kita bahagia ya berharapnya jadi bermanfaat. Betul. Gitu kan buat lingkungan sekitar. Baru produktif ini itu sebenarnya impact nggak sih? Betul. Jadi semua tuh kayak sebab akibat ya sebenarnya ya. Betul. Jadi berawal ya kebayang dong kalau udah nggak semangat segala macam, nggak bahagia, ya akan susah ya. Betul. Effort banget. Jadi semua dalam rangka sebenarnya awalnya menjadi diri yang bahagia. Lebih bahagia. Untuk pada akhirnya bisa memberi manfaat ke sekitar terus produktif. Betul. Ada contoh yang kecil aja. Di sini kalau ada yang punya dan merasa punya bakat disiplin kuat. Kayak gimana tuh orang yang disiplin Orang disiplin kuat itu secara alami senang rapih, teratur, dan ingin semua pada tempatnya. Bisa terkait lingkungan fisik. Bisa terkait juga senang punya rutinitas jadwal. Bayangin gitu. Ada orang disiplin kuat,
yang tidak menyadari dia disiplin kuat. Dan dia sebelahan sama temennya yang berantakan mejanya. Kalau dia tidak menyadari bahwa disiplin kuat dia itu butuh regulasi, gregetan banget nih sama meja teman sebelah. Padahal ya dia bisa fokus pada mejanya sendiri aja. Jadi ya itu contoh ya bahwa bakat kita dorongannya perlu diregulasi dan dikasih konteks, dikasih batasan. Sehingga walaupun kita tahu dorongan disiplin kita kuat misalnya, kita bisa tetap happy tuh. Nah itu batasan ya. Penting. Ya itu pentingnya kita menyadari bakat kita sehingga kita bisa tahu kebutuhan kita dalam hidup. Ada yang butuhnya rapi, ada yang butuhnya teliti. Dan ini dua arah ya tadi, biar kita juga ada batasan, fokus ke yang memang tentang diri kita gitu ya. Dan ini juga tadi dua arah tuh, kita bagaimana bisa lebih paham ke orang lain. Gitu ya. Tadi kalau kita sukanya rapi, meja kita rapi, rekan kita berantakan, ya berarti dia disiplinnya bisa jadi dia nggak kuat di situ. Dan sebenarnya kembali lagi karena itu tadi gifts, hadiah dari Tuhan, ya kita nggak bisa paksain ya bakatnya dia apa. Dan begitu juga dengan bakat kita gitu kan. Belum lagi nanti kalau bicara karena TM juga dipakai buat couple relasi. Ini jadi kesana nih arahnya ya. Konflik juga nih ya kalau nggak. Bayangin kalau pasangan satu disiplin kuat, satu disiplin lemah di rumah. Kalau enggak, nah ini menarik. Ini cerita sedikit walaupun mungkin enggak relate dengan dunia karir ya. Enggak apa-apa, ini pasti pada senang nih. Pasti senang nih. Bahas ini. Jadi talent mapping juga banyak praktisi yang menggunakannya buat layanan TM for couple. Baik pasangan yang sudah menikah maupun calon pasangan. Disclaimer, garis bawahi, bukan untuk menentukan siapa jodohnya siapa. Itu sudah takdir. Tapi usaha lah ya, usaha membangun relasi yang lebih harmonis. Betul, tugas TM adalah membantu mengenal. Dan kemudian ya butuh kematangan dan kedewasaan untuk menerima. Lebih kompleks ya, soalnya kan ada 34 dengan variasinya ya. Itu mesti gimana gitu ya, berarti adaptasinya seperti apa. Karena variasinya kan baik banget. Jadi makanya gak ada tuh, bakat apa jodohnya bakat apa tuh gak ada kan? Gak kayak zodiak ini. Jadi yang paling penting setelah kita tahu bakat satu sama lain, mungkin gak kita saling menerima dan kemudian ya dewasa, berkembang bersama, tumbuh bersama dengan bakat masing-masing. Jadi bakat yang sama kuat, misalnya gini, ada yang bilang, berarti bakatnya harus sama biar harmonis. Bakat yang sama bisa jadi sumber konflik. Iya, kalau dua-duanya komen. Wah, persis. Kalau bakat dua-duanya komen, kalau nggak dewasa, balik lagi kalau nggak dewasa, matang dan mau nerima, bakal jadi sumber keributan. Berarti yang harmonis itu kalau bakatnya berbeda. Enggak juga. Satu analytical kuat, satu analytical lemah. Satu sangat logis, penuh perhitungan, satu nggak terlalu perhitungan. Itu juga balik lagi tugas talent mapping kalau di relasi mirip yang kolaborasi tadi adalah untuk memahami satu sama lain dan menerima. Jadi nggak ada pantangan ya. Nggak ada. Baik itu tim maupun pasangan. Tantang nih gue berpasangan atau satu tim sama nggak ada ya, semuanya tuh sebenarnya bisa disiasati ya. Kalau di tema pasangan memang bakat-bakat yang sama, kalau kita dengan pasangan atau calon pasangan kita bakatnya sama, itu bisa jadi common ground. Bakat di mana kita punya kebutuhannya dan sebenarnya kita bisa beraktivitas bersama di sini. Bisa menemukan aktivitas bersama, misi keluarga bersama dan seterusnya. Tapi kayaknya seringnya beda ya. Gue yang beda. Gue cerita sedikit sama istri tuh kontras. Iya, kemarin belum lama habis ketemu istrinya Kang Jaka sih. Nah kalau gue senengnya mikir konsep kreatif dan seneng ketemu orang, berelasi. Kalau dia rapih, teratur, teliti, sesuai profesi juga. Iya, dan sangat komen kuat. Nah, tapi ya gitu. Bisa sudah berapa tahun? Alhamdulillah, karena memang dulu kalau saya pribadi niatnya ketemu yang saling melengkapi. Jadi kita kalau bakatnya berbeda, kalau bakatnya sama kan jadi common ground ya. Jadi aktivitas bersama, misi bersama di keluarga atau di relationship. Kalau bakatnya berbeda, jadi bagi tugas dan melengkapi. Ya, kemarin kerasa sih saling melengkapi. Jadi yang satu komen, yang satu menenangkan. Ini topiknya kenapa kesini ya? Apa karena judulnya ini juga? Gak apa-apa, ini pasti pada relate juga. Pasti langsung ingat sama pasangannya atau teman kerjanya. Jadi memang
kita nggak mungkin, maksudnya susah ya untuk ketemu yang sama, dan itu jarang terjadi sebenarnya. Dan tadi sama sih kayak belajar Seven Habits, Stephen Covey bilang kalau ada 2 orang itu berargumen tapi pendapatnya sama, orang kedua tuh nggak penting. Satu aja. Iya benar juga gitu ya. Kan? Iya benar sama juga. dengan tadi berpasangan atau teamwork, kan kita sebenarnya butuh yang berbeda Betul. ya. Karena saling mengisi, melengkapi, saling memberi kekuatan. Gitu. Jadi tapi itu mungkin kedua ya, setelah kenal diri baiknya kenal juga rekan kita, rekan kerja. Ya, yang paling utama itu dulu ya. Dan pada akhirnya benar nggak sih kalau kita juga semakin mengenal diri tuh ya kita akan juga semakin lebih memahami orang lain ya. Betul, persis. Karena kita tahu keterbatasan kita. Betul. Cuma memang kan nggak gampang ya, kita bukan secara nature tuh berefleksi ini apa ya, ini kayaknya kan jarang ya, mesti meluangkan waktu. Dan mungkin tadi kalau difasilitasi ya bisa nantilah bisa kita pikirkan fasilitasi memberi feedback ya misalnya, karena kita kan juga suka kalau nggak diminta juga ngasih feedback kan sungkan ya? Iya betul, nggak enak gitu. Dan ditanya pun nanti heran, biasanya nggak pernah nanya gitu, kasih gue feedback kayak gitu kan. Jadi memang tadi awalnya sih yang penting kenal diri dulu ya. Betul. Mengenal 34 bakat, jadi bisa mengenal orang lain tanpa harus juga ya bisa mengobservasi aja gitu ya sebenarnya ya. Bisa dengan interaksi yang banyak gitu. Maksudnya nggak harus yang nanya-nanya gimana gitu. Memang yang penting persis tadi yang Tian sampaikan, menyediakan waktu sih. Memang mau nggak mau harus ya gue nih selama ini gimana, temen gue tuh ternyata selama ini begitu gitu. Karena sebenarnya sih perjalanan mengenal diri itu selalu menarik ya buat semua orang ya. Itu katanya never ending questions. Karena kayak kita semua ada bakat-bakat narsisistik ya. Jadi kayak selalu pengen tahu tentang diri gitu kan. Apalagi tadi yang paling mungkin people bisa ingat, semua baseline-nya awalnya supaya kita bahagia dulu. Betul. Terus menebar manfaat, dan terakhir bisa produktif. Sebenarnya kalau di kantor ya mestinya produktif ya. Tapi kita mesti bikin employee kita happy dulu ya semua ya, karena biasanya happy. Memang tagline kita juga happy people, happy customer sih. Itu persis loh dengan hasil penelitian Gallup. Gimana? Jadi Gallup penelitiannya itu salah satunya adalah tentang employee engagement. Jadi Gallup menemukan bahwa customer yang engage itu hanya bisa terwujud, hanya bisa datang kalau mereka dilayani dan menikmati produk dari customer yang engage juga. Itu ada tuh di hasil penelitiannya Gallup. Ini persis banget. Jadi memang ya founder kita Ibu Susan dan juga direksi Pak Puji itu memang suka banget sama konsepnya Gallup ini ya, G People. Makanya beberapa juga kita banyak ya, nanti lebih luas lagi di tes segala macam. Dan ini terjadi. Jadi kan pernah cerita kita dapat penghargaan gitu ya, acara Asia dan lain sebagainya, itu sempat menjadi viral di salah satu konten gitu ya di sosmed. Itu ada kita dapat engage dengan customer baru karena dia lihat kita dapat penghargaan itu. Justru dia pengen kerja sama kita karena wah ini perusahaannya berarti care terhadap employee dan itu satu value gitu kan. Kita malah dapat bisnis baru. Wah, ini sudah ada bukti evidence empirisnya deh. Iya, dan mudah-mudahan yang customer lama pun mereka juga merasakan hal itu, bahwa ketika berinteraksi dengan tim GMK ya bisa merasakan kita memang happy dalam bekerja. Sehingga mereka juga nyaman gitu ya kerja sama dengan kita. Bisa terwujud lah happy people, happy customer-nya ya. Jadi memang harus sih GMK ini dijadikan tempat untuk meneliti strength based organization ya. Gimana karyawan memang diapresiasi, dihargai dan ya dikembangkan. Ya ini contohnya ya, terima kasih loh G People yang udah daftar GMK Got Talent. Ini juga kita rutin adakan dan ini bahkan terbuka buat semua, even anak magang pun boleh daftar, terbuka buat semua. Kita lihat besok ya siapa yang menang finalnya. Ini pasti seru banget. Oke, sekarang mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kalau enggak kita nggak kelar. Iya nih. 2 orang communication kuat saling cerita. Buat para leader. Ya misalnya ini G People kan banyak nih yang juga punya anak buah gitu ya. Gimana caranya dengan tim yang bakatnya beda-beda itu bisa dioptimalkan supaya kolaborasi timnya makin kuat? Kita mulai dari diri si leader dulu. Gak bisa di skip ya itu ya? Gak bisa di skip, karena kan leadernya juga manusia nih. Betul. Dan ternyata memang ideally untuk peran-peran leadership tertentu yang spesifik ada orang-orang yang lebih cocok dengan bakat-bakat tertentu. Tapi terus gimana dong? Saya kan udah jadi leader.
Misalnya apa contohnya developer gitu ya, suka mengembangkan orang. Beda jenis leader atau beda peran leader mungkin butuh kombinasi bakat yang berbeda. Tapi memang karena leader tuh ngurus manusia, ideally bakat-bakat relating, influencing talentsnya kuat. Bakat-bakat yang dorongannya mengembangkan orang, developer, bakat-bakat yang dorongannya berkomunikasi, menjalin hubungan ideally kuat. Bahkan mungkin komen juga bisa jadi sangat dibutuhkan oleh seorang leader. Tapi pertanyaannya, kan juga berarti nggak ada leader yang sempurna ya. Kalau ternyata saya sudah jadi leader, dengan kenal diri saya, apa manfaatnya? Kita bisa menemukan strength based leadership kita, gaya kepemimpinan unik yang membuat kita punya cara kita sendiri buat mimpin. Jadi leader pun nggak harus, kok gue nggak bisa ya jadi leader kayak yang itu kayaknya galak dan ditakuti timnya. Nggak harus. Karena ternyata wahai para leader, kabar baiknya Bapak Ibu semua yang para leader juga punya bakat unik dan dengan itulah bisa mimpin dengan lebih nyaman. Nggak usah harus meniru atau jadi orang lain ya. Nah itu namanya strength based leadership. Memimpin sesuai dengan bakat dan potensi masing-masing, sehingga wajar memang yang butuh kenal diri juga leadernya dulu nih. Sehingga tahu, oh ya ternyata saya sebagai seorang leader nggak terlalu suka banyak ngomong. Tapi saya senangnya nyontohin. Striving talentsnya kuat, mungkin thinking talentsnya kuat. Saya senang interaksi dengan tim saya, tapi lebih senangnya private, nggak senang rame-rame. Itu juga ada dorongan bakatnya, bakat relator gitu misalnya. Nah jadi dan gak ada yang salah ya. Betul, kenal diri membuat para leaders akan bisa menemukan cara memimpin yang unik dan lebih efektif. Nah baru yang kedua, para leader akan lebih terbantu ketika bisa kenal bakat dan potensi timnya. Oh ternyata yang ini memang lebih mudah termotivasi karena dorongan bakat tertentu. Ada yang ternyata kalau dikasih dorongan ke peran ini lebih senang, lebih enjoy. Jadi leader kalau bisa kenal timnya sesuai dengan bakat mereka masing-masing, lebih mudah memotivasi dan memberdayakan mereka. Termasuk mengembangkan mereka ke peran yang tepat. Udah deh kalau urusannya tampil dan ngomong ke batian aja gitu contohnya. Itu kan tim ngerasa dipahami. Dan ngerasa empowered gitu. Disalurkan. Betul. Dan itu sih kayaknya nggak perlu disuruh pun dengan senang hati atau menawarkan diri. Betul. Jadi leader pun kerjaannya jadi lebih ringan. Karena bisa menugaskan mengembangkan tim sesuai dengan bakat dan potensi mereka. Jadi emang penting banget. Penting banget. Mengenali bakat ini untuk diri sendiri sebagai pemimpin dan juga untuk tadi lebih memberdayakan anggota timnya ya. Jadi nanti leader sebenarnya bisa ngelihat, kalau dulu kan kadang ada segelintir orang yang potensial dan ada yang dianggap tidak potensial. Sekarang dengan semua orang punya bakat, kita bisa melihat, leader bisa melihat semua orang tuh punya potensi pada tugas dan peran yang tepat. Jangan-jangan ya bisa mengevaluasi juga ya, jangan-jangan memang ada peran yang perlu disesuaikan gitu ya. Atau tadi dikasih ruang yang sesuai dengan bakatnya, tapi tetap dalam konteks produktif. Misalnya, oh si ini nih kayaknya gak bagus ini kinerjanya, tapi ternyata di urusan ini dia bagus banget. Nah itu bisa membuka kemungkinan-kemungkinan baru untuk memberdayakan tim kita. Jadi buat para leaders menarik sih. Menarik. Kalau mau kenal timnya dengan mengenali bakat dan potensi mereka. Jadi kesimpulannya how to unlock your strength ya tadi dengan mengenali diri kita, berefleksi, bisa juga mampir ke temubakat.com. Terus ya nanti juga kita coba lihat lah, kita berharapnya juga akan lebih banyak nanti di tes ya. Balik lagi karena supaya lebih komprehensif juga ya, kita bisa lebih kenal rekan kerja kita, anggota tim kita, untuk kolaborasi yang lebih seru banget. Mudah-mudahan sih ya nanti di telespepik.id ya. Oke, Kang Jaka makasih banget. Sama-sama Mbak Tian. Mampir di podcast Rumah Kedua. Saya yang terima kasih sudah bisa dapat kesempatan nih untuk mampir ke rumah keduanya GMK. Oke, dan pasti juga G-People senang banget karena jadi lebih tahu, oh ternyata meskipun gak bisa ikut GGT, kita juga pastinya berbakat gitu ya. Betul. Dan kayaknya tadi setelah saya spill beberapa bakat, kayaknya udah banyak yang penasaran deh. Oh iya. Gua apa ya gitu ya. Udah langsung nanya ChatGPT nih sekarang. Apa aja sih 34 bakatnya Galup gitu ya. Nah, boleh pelajari ya. Betul. Oke, makasih. Sama-sama. Kang Jaka, G-People, see you. Bye.